kami ada dua sebagai salah satu BUMN dan praktis perbankan di satu daerah. Ya, karena kami tidak lanjut ke Jakarta karena masalah biaya hidup. Ya, sudah cukuplah kami jarang bertemu dengan keluarga, harus lagi berpisah lagi dengan keluarga. Jadi cukuplah hanya doa kepada Allah, cukupkan kehidupan saya itu aja. Ya. Oke, jadi karena ada tugas kewajiban saya untuk melakukan kunjungan ke masyarakat dalam mencari data, mengevaluasi tentang produk perbankan, tentang SDM, ya, tentang teknologi, maka saya banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dan saya sempatkan mendatangi entah itu di Bali, di Banten, di Luwu, di Bone, di Sopeng, di Retang, di Goa, ya. Itu saya datangi dan saya diterima karena saya bukan sebagai seorang sejarawan atau budayawan atau peneliti. Saya diterima dengan baik aja sambil bisa dicaraannya terungkap. Ya, itulah yang saya rekam, yang saya catat dan lain-lain saya kumpulkan dan diam-diam tidak ada orang yang tahu saya buat seperti ini. Oh juga bocor, ya. Nah, itu yang menjadi masalah karena bocornya maka saya paksa hari ini. Ya, oke. Menarik tentang Komanurung. Saya coba ya menjabarkan karena kita kan hari ini ada karena ada Komanurung. Ya. Ya, kalau Profesor Zainal Abidin yang mengatakan Komanurung itu adalah mitos politik, adalah satu legalisasi yang harus diberikan kepada pengusaha, ya, supaya dia diakui secara politik. Ada juga mengatakan bahwa Komanurung itu adalah mitos, ya. Dia seperti dewa. Kalau dia dewa berarti datang dari langit, dia akan membawa misi langit, bukan orangnya, ya sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga, Komanurung itu ya secara praktis, karena orang perbankan cara berpikir saya praktis saja, ya, yaitu orang yang membawa tatanan baru. Jadi Komanurung itu bukan orang sakti, tapi dia membawa tatanan baru, entah itu pemerintahan, entah itu masalah secara budaya dan lain-lain. Ya, itu pengantar saya. Saya mencoba mengerjakan menjadi sebuah judul rekonstruksi naratif raja-raja di Pitu Babakan Minang. Ini sudah dibahas di cerita halaman 4. Tapi saya mencoba dari perspektif yang berbeda, ya, supaya kita mendapat satu gambaran yang utuh seperti apa sih sebenarnya raja-raja yang ada di Pitu Babakan Minang. Saya batasi. Ya. Karena kalau kami diundang di KUS, kami akan juga berbicara dalam konteks KUS itu. Ya. Oke. Saya awali ini, karena jangan sampai kita menjadi apa ya, apropi. Jangan sampai kita semua korban dari Belanda, strategi Belanda, bahwa memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya coba, sesungguhnya kita sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari agama. Kenapa kita berkumpul hari ini? Sebenarnya ada dalilnya. Al-Mujadilah ayat 11, Allah mendidikan beberapa derajat buat orang beriman dan beriman tinggi. Masuk ke dalam konteks materi kita hari ini adalah Al-Hujurat ayat 6, perintah tabayyun. Jadi ada perintah, ada kewajiban bahwa setiap kita terima informasi tadi sudah dengan gambar sampaikan, jangan langsung percaya apa yang disampaikan hari ini. Kita tabayyun, kita akan penelitian. Ya. Jadi setiap, tapi ada juga larangan. Ada di dalam Isra ayat 36. Itu mengikuti berita tanpa ilmu. Jadi jangan langsung terima saja begitu. Ya. Harus ada juga referensi. Apakah referensi nanti menuju menjadi persamaan dalam penafsiran atau berbeda, itu soal lain. Ya. Karena apa sesungguhnya penglihatan, pendengaran hati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini yang paling saya takuti berbicara hari ini sebenarnya. Ya. Nah sekarang coba kita lihat perintah hadis dari Rasulullah, dari Abu Hurairah dan Salman Al-Farisi. Itu sebenarnya dari Al-Tirmidzi dia mengatakan apa? Pelajari nasab kalian. Itu perintah. Jadi kalau ada orang a priori pergi dengan berbicara tentang nasab keluarga, itu sebenarnya perlu kembali belajar agama. Karena itu perintah. Itu perintah, bukan dalam perkataan saya. Ya. Jadi motivasi saya hari ini mencoba mentransfer ini seperti ini karena itu adalah perintah saya lakukan. Ya, kalaupun saya nanti salah, saya sudah berusaha mencoba saya kembalikan kepada Allah. Ya,
Saya ingin berbagi minimal dalam bentuk ilmu, ya. Berikutnya, berita berikutnya ada di Mustadrak Hakim. Mustadrak itu adalah kumpulan hadis. Dan Sunan Bahaki. Sunan itu bagiannya kitab hadis. Dan alina nasabmu maka tayi posdan kamu berusaha terus ujung-ujungnya apa? Memperpanjang umur, menambah resiko. Tapi dikunci larangan. Nah itu. Begitulah perintah Allah. Selalu ada larangan, ada perintah, ada larangan. Kita tidak boleh satu menyombongkan keturunan. Apalagi mencela nasab. Siapa sih yang mau lahir dari seorang rahim dan bisa kita memilih? Tidak ada ya. Ya. Tapi ketika kita mendapatkan satu kehormatan, tolong dijaga. Tadi sudah sampaikan dengan baik. Karena itu adalah warisan dari leluhur kita. Ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa 20 dulu ya. Karena saya agak ragu dengan materi tapi saya 20 menit. Karena saya coba mengantar aja. Ya. Apa itu rekonstruksi naratif? Secara praktis saja. Itu memaknai kembali peristiwa masa lalu untuk membentuk pemahaman baru yang lebih utuh. Ya, sampai kita terkotak-kotak terus. Hari ini sebenarnya di mana sejarah lalu, masa lalu kita belum selesai. Kita masih berdebat terus. Daerah lain, Goa, Bone, itu sudah lompatan tinggi, mengangkat nilai-nilai menjadi sebuah peradaban yang baru. Setelah mereka maju, tapi kita masih terkotak-kotak di dalam masa lalu kita. Karena seharusnya harus sudah selesai. Kemudian legenda. Ya, coba baca catatan Leeds. Di halaman 9 dijelaskan begini, bahwa cerita-cerita dulu, kisah-kisah ya tentang Tumanuru dan kita Tumanuru, apa itu Persib Kutub atau lontar, itu adalah dikategorikan legenda, bukan saya ngomong. Itu Leeds. Berarti disebutkan Tumanuru itu ya tidak murni. Ya. Jadi coba, apa itu legenda? Secara praktis mengatakan bisa masa lalu, ya dianggap sejarah. Hari ini kita selalu menganggap sejarah Tumanuru, tapi seringkali tidak terverifikasi. Ya, maka hari ini kita mencoba, ayo verifikasi. Jangan sampai kita selalu meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Dan sebenarnya kita tanda kutip keliru. Terakhir, apa yang terjadi karena adanya tidak terverifikasi akan muncul banyak perbedaan. Karena dari awal tidak ada verifikasi, sudah terverifikasi, maka ini akan perlu ada perbedaan. Itu ya. Oke, saya tahu kita bisa selesaikan 9 menit. Ya. Jadi coba kita lihat secara praktis. Versi itu adalah bentuk penafsiran atau pemahaman suatu peristiwa masa lalu yang berbeda tergantung sudut pandang sumber atau pihak yang menyampaikan. Syukur ada aturan ilmiah. Penulisan ilmiah harus menyebutkan sumber supaya apa kalau ada perbedaan ya memang kita berbeda, kita belajar dari sumber yang berbeda. Tapi perbedaan itu bukan saling menunjuki yang satu yang lain, tapi kita silakan berargumentasi mengangkat sebuah fakta secara utuh, biarkan orang lain menilai ya apakah penafsiran mereka atau dia harus tegak atau dia harus melebur menjadi bahagian yang terbaru ya. Oke. Nah coba, ini yang harus kita ingat. Sejarah itu bukan dogma. Dogma itu adalah sesuatu sudah pasti benar dan harus tidak dipaksa. Karena kita kan waktu masih anak asal dipaksa orang tua. Pokoknya harus begini, itu dogma. Ya. Pagi hari ini coba, kalau anak kecil Anda kasih tahu, itu kan dulu. Bukan. Ya. Jadi perbedaan versi seringkali terjadi karena pemahaman, pemikiran atau kepentingan yang berbeda. Tujuan akhir bukan mencari satu versi untuk menutupi versi yang lain, melainkan menjadikan gambaran yang paling mendekati kebenaran berdasarkan data. Karena tadi di awal tidak terverifikasi, ya. Cara menyikapi perbedaan versi, atau kita memberikan dokumen kredibilitas di sumber. Saya selalu di grup atau dimanapun diskusi dimanapun, atau kemarin di Buntu Ciping dan di Sedana. Kami mengatakan, saya secara pribadi tidak pernah mau melihat siapa yang dari mana itu sumbernya, siapa yang tanda tangan, siapa keluarkan. Biarpun Belanda yang keluarkan, biarpun asli nasional yang keluarkan, itu kan hanya masalah pendekatan. Saya punya kesempatan memasukkan data ke sana, tapi validitasnya wallahu a'lam. Ya, itu batasan saya.
Jadi kadang saya mengampaikan, saya kasih contoh nih, lapangan aja itu. Tapi saya, ya, lagi sebenarnya Pak Andi Rahmat. Sebenarnya saya satu ketobatan dengan beliau dari NTK. Saya belum sampaikan. Kalau dari Kuantan sudah pasti. Ketobatan saya dengan beliau itu dari Taki Hukum Aruk NTK. Punya anak namanya Kota Aruk NTK. Ya, 2 anak. Satu Tomaraju, satu Kota Aruk NTK. Nah, ketika di 2 bersaudara, oleh ibunya dikuasai dibagi 2. Akhirnya Tomaraju menjadi Aruk Hukum pertama, beliaulah jalurnya. Saya masih tetap jalur dari Aruk NTK. Tapi karena satu sebab, ya beberapa lapis dia dihentikan, akhirnya harus untuk kembali mengambil sesuai dengan dari awalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi hubungan kepada saya dengan beliau ada, kami sama-sama kami ada di sekitarnya. Begitu ya, Pak? Ya. Oke. Jadi cara menyikapi perbedaan profesi ya tadi keautentikan dokumen dan kitab. Jangan bergantung pada satu sumber, ini yang selalu nih. Ada orang mati-matian. Motivasi saya, kita ini tidak hidup di era mereka. Ada kata kita hidup di era mereka, ya tidak ada masalah. Tapi sosial aja, kasarnya sosial silakan. Kita hadirkan aja orang hidup. Ini kan orang satu tunggal semua. Kalau semuanya kita komunikasi berdasarkan informasi yang ada, kita kumpulkan sebanyak mungkin. Ya. Harus berdasarkan konteks sama. Saya tadi bicara dengan Pak Camat, ya. Bapak Lam. Coba, kadang kita memaksakan sebuah versi. Coba. Kita tidak boleh, maksudnya begini. Pak Jaharudin kan berada sekarang zaman sekarang ya. Saya tidak boleh paksakan Pak Jaharudin itu ada di eranya Pak Bori Lopa, Bupati Portako. Kan begitu tidak boleh. Tapi ini kan selama ini terjadi seperti itu. Padahal ada kekosongan beberapa lapis, tapi dipaksakan seperti itu. Ya. Nah itu yang kemudian beberapa dokumen kontemporer atau dokumen yang lebih tua. Kalau dalam agama Islam, sumber kebenaran kita adalah Al-Quran dan Sunnah yang telah terverifikasi. Ya. Tapi kalau kita berbicara sejarah, berbicara visi dan lain, mana sumber kebenaran? Sumbernya hanya satu. Kita orientasi kita kepada dokumen yang lebih tua. Kenapa? Karena dia lebih modern, tapi dengan kejadian, dengan waktu kejadian. Saya lanjut, belum masuk inti. Nah, metode yang digunakan, ini yang kami gunakan. Ada 3, filologi, historis, dan genealogis. Historis ini hampir semua tulisan sejarawan pasti menyebut historis gratis. Karena dia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini berdasarkan fakta sejarah. Walaupun mungkin bisa dibantahkan, ya, karena sebenarnya barangkali yang meragukan. Tapi begitulah ya. Filologi, berdasarkan cabang ilmu sejarah, yang rata-rata silsilah yang ada di Mandar. Ya, kalau ada yang sekarang saya kurang tahu ya. Tapi ini biasanya ini masih lapisan bawah ke atas, lapisan anak ke bawah yang muncul. Kemudian Belanda, ya, yang saya ketemukan hanya 2. Satu versi Pembuat, satu versi Tamparan dengan Mamuju. Ya. Yang lainnya hanya catatan menyebut misalnya Majalengka, yang mulia Majalengka tahun sekian, kan ada sebut Mamuju, Marwangi, kan catatan itu aja. Ya, tidak memberikan gambaran yang utuh. Proyek pembuatan lontar, yaitu rata-rata lontar itu dibuat sebelum 1800. Sampai 1938, tapi sebenarnya pembulatan semua 1339. Ya, saya tanya kenapa? Karena saya tanya di bagian tahun yayasan naskah-naskah tua itu mengatakan begitu. Ya, karena kami tak dibuat 39, karena sebenarnya itu dibuat 38, tapi dibuat di akhir tahun. Itu maksud menjadi 1339 dan bisa dibaca. Ya, Lontara Pak Tudolongan, Lontara 18 Balanyupa, Lontara Senggana, Lontara Patapingan sebenarnya yang benar itu cuma 39. Kalau ini saya kira. Nah ini saya ingin sampaikan dulu nih. Mana itu? Sempat masuk ya. Ya, ada kekeliruan. Ya,
identifikasi lontar yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani lontar itu membagi 3 periode sebelum tahun 1800. Ya, kalau lontaran Bonanipa itu rata-rata semuanya dibuat sebelum 1750. Karena bisa dilihat dari orang-orang yang dicerita di dalam. Oh ini orang-orang 1700 kan, tidak ada lagi yang silakan. Tidak ada 40 masih sempat menyebut pemboleh lanjutkan didorong. Berarti ada tambahan lontaran di belakangnya. Ya. Kemudian yang kedua antara di atas 1800 sampai 1900. Dan yang terakhir adalah di atas 1900 sampai 1939. Itu adalah lontar. Setelah 1939, kalau ada yang mengeluarkan, itu bukan lagi lontar. Itu hanya buku yang berbahasa secara Bugis, Makassar atau Mandar. Ya, bisa kembali lontar itu adalah ya yang berisi tentang aksara tradisional Bugis Makassar yang dalam penggunaannya bisa menggunakan bahasa Bugis, bisa menggunakan bahasa Makassar, bisa menggunakan bahasa Mandar. Jadi kalau ada lagi orang yang mengklaim lontar setelah 1939 itu bukan lontar, itu hanya buku yang berbahasa aksara tradisional. Seperti itu. Supaya kita ini lucu. Kita sementara saya ada lontar itu sudah bukan masuk dari lontar. Eranya lontar sudah berakhir 1939. Ya, ya. Nah, saya coba masuk, mudah-mudahan cukup. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, ya, titik sentralnya kan adalah bongkar pada di Bus dan di Mandas. Nah, kita lihat besi tabulakan. Saya harus urai, saya minta maaf kalau lewat sedikit, saya izin ya. Karena kalau saya hentikan tidak akan sampai apa yang harus saya jelaskan. Ya. Bisa ya? Bisa saya diberikan izin kalau sedikit lewat? Boleh, terima kasih. Jangan sampai saya ditutup lewat. Oh ya. Pongkar badan. Generasi pertama lahir zaman mana? Mana Salabi, mana Pahodo. Nah, ini yang seru, ini yang banyak dipegang orang Sendana. Simba Datu, Buralebo. Buralebo ini adalah istri dan anak. Karena dia kawin saudara, maka harus ada acara ritual kolak bala. Ya, lahir 11 anak. Ya, Patana Bulawang, Bulawang Nyesa. Kita bulahan, besi tabulahan. Coba kita lihat Bonanipa. Ya, itu Pongkar pada Belorate, Pemeteng Basi, dan Lumale. Ada 3 generasi antaranya. Ya, kita lihat ke bawah dulu. Nah, coba. Yang mana lahir generasi kedua. Gentumana. Ada yang mengatakan ini adalah Gentumana, tapi yang berbeda tempatnya. Ya. Kami atau pentingnya Bamba, Matana, Abi dan seterusnya yang bisa dibaca. Kalau masih Tapalang. Yang menarik di sini, kalau dari penulis dari Mamasa sendiri, khusus untuk yang Ulu Manda ini dengan Bonanipa ada 2 kasus berbeda. Dia mengatakan Demalulung itu dari Ulu Manda, Demarok itu dari Bonanipa. Itulah yang mengatakan bahwa Demalulung yang di Ulu Manda itulah yang jadi Demalulung di Sendana. Iya, tapi itu karena adanya versi ini. Silahkan diverifikasi para sejarawan. Ada tim para pakar sejarawan. Ada penanggung jawab semua tulisan sudah skripsi di Pak Lambe di Universitas Sumbar. Ya, oke. Nah, jadi dari mana kalau persibalan di Pak Lember Susu dan Makassar. Nah, yang menarik di sini dia ada generasi keempat. Kalau tabulahan dia menempatkan generasi pertama. Nanti kita akan ketahuan sendiri, ya, dia sebenarnya berada di mana, besi tabulahan, dan seterusnya, ya. Jadi saya banyak potong ini, Pak. Nah, coba kita lihat mana pendukung besi tabulahan. Satu silsilah milik Saiful Sinra, 87. Tapi beliau ada kesulitan, ada kebingungan, karena dia menemukan Tony Pani dulu dari mana. Jadi dia berdiri sendiri. Dan dia mengambil kesimpulan, Tony Bulu itu yang kebunnya menjadi Sumatera dari matanya. Kalau kita kembali tadi dengan pendekatan kontemporer, ini orang beda sama, tokoh dengan sama berbeda.
Dia selisih 4 generasi, selisih. Nah itulah makanya kita harus verifikasi. Berarti kalau ada yang mengatakan kenapa, kalau Anda ke Bone, Anda ketahui orang Bone. Ya, sebenarnya apa orang Anda yang di dalam kami? Kebalik, kita ini yang terlalu banyak menganggapkan Bone, bahwa kita keturunan orang Bone. Orang Bone tak mau mengaku keturunan dari Mandar. Nah itu terbalik. Saya fakta aja, saya berbicara nih. Saya orang Bone ada, orang Bone saya mengalir. Gitu. Tapi kita harus luruskan fakta. Orang Bone menolak mengatakan bahwa saya keturunan Mandar. Tapi kita di Mandar dengan bangga selalu mengatakan kita orang Bone. Silakan, Pak. Ini sebuah tanda tanya buat kita. Karena sudah terlanjur ada verifikasi data dari awal tidak tepat. Saya berani berbicara hari ini, meluruskan sejarah. Ya. Nah, dari terjemahan. Ya, makalah kalau saya sudah pasti, karena dia fokus kepada malam Paulo. Kemudian Leitz, ya, dia sangat tabulahan sekali. Itu lihat. Dan yang lagi ya, tentunya dari Paulo sendiri, versinya seperti ini. Kalau boleh dipahami antara Padula Roman, yang dibuat tahun 1800 diterjemahkan tahun 1992. Lontara Balanipa, Mandar terjemahan Mandar satu dan tulisan dari orang kaya yang mana yang dalam buku penataan Mandar masyarakatnya di foto catatan kaki halaman 18 dan memanipulnya. Yang mana ini? Oh saya keliru. Orang saya keliru. Saya nanti tiba di sini baru buat. Ya biasanya begadang buat, jadi kalau saya keliru mohon ya. Oke. Nah coba kita lihat tafsirnya. Satu-satunya petunjuk yang bisa kita pegang dan lebih akurat karena dia lebih dekat dengan leluhur daripada kita adalah coba kita lihat sumbernya satu ya yang ditulis oleh Ahmad asli dalam bukunya atau lihat buku Asitalia Manda 2009 karangan Batarades Musmara atau editornya oleh Adi Hasan dengan kopi Musmara tahun 2011. Jelas di situ tentang Asitalia pernah terjadi di mana. Coba kita lihat karena ada situ ya. Intinya Tony Bosyan mengatakan apa? Ya jadi peserta tabajara yang hadir kan dia pasti dia bantah kalau salah ini statement ini dia mengatakan apa? Ya kita ini semua yang hadir ini berkumpul ini satu asal muasal kita kuliner, buka padan, ya buka padan boleh kumpul di gula. Kita dia kasarnya bahasa gaul kita dia luar dari menuju Tapara dan boleh Panjeri. Kita dia sendana pembuat ada apa anak boleh dapat dulu. Kalau boleh kita dia tidak punya dirinya karena dia ada bicara. Tapi kalau boleh jelas dari Kepani, Kami Toy, Taurala, dia apa ada koordinasi. Ya, nah. Binua, ya ini sampai detik hari ini menjadi PR buat saya di tempat malam karena terputus. Tapi petunjuknya mengatakan bahwa Binua juga keturunan Kota Padang. Saya pernah ketemu dengan salah satu staf ketika saya masih aktif, ya, selalu menguji perpustakaan di Makassar selalu hari ini ya dengan alasan pekerjaan, bukan alasan profesi sebagai sejarawan. Itu dia mengatakan begini. Salah satu anak Pongkal Padang, saya lupa namanya, karena saya waktu di Jawa itu semua catatan klip itu saya nggak tahu di mana tersimpan, ya tersimpan di Jawa. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya akhiri. Jadi intinya teman-teman semua kalau tidak lihat peserta bulahan, nama-nama yang disebut ini tidak ada, nggak bisa disambung. Tapi kalau pakai versi Tony Bosyan bisa kita jawab hari ini, ya, termasuk Doloreta dari. Dan dia mengatakan bahwa salah satu anak ungkapannya itu tinggal di perbatasan antara Mamasa dengan Binua. Keturunannya menjadi raja-raja. Hanya saya hari ini kita tidak mendapatkan data di atasnya si Pajolangi, sehingga kami tidak bisa nyambung. Maka kata ada, begitu juga sedikit lagi minta maaf supaya yang untuk sebelah, ya,
Kemudian tabulahan, nah ini dia, saya minta maaf Pak Camat, dikatakan tadi di sini sama pembicara sebelumnya, Ongkapannya itu abad 14. Ya, nah coba tamparan ini kita angkat, kota Kaderenamo kita angkat, makanya sederhana dengan depan dulu abad 15. Padahal sudah jelas dalam sejarah, kota Kaderenamo itu 1580, 16. Maka yang paling real bisa kita gunakan kesimpulan IPA. Karena kalau pakai semakin susah membuat masa silsilahnya. Bukan lagi 7 generasi, bisa menjadi 15 generasi harus besar. Jadi yang bisa mendekati ada sesuai dengan tafsir dari pidato bahwa itu dia menganggap adalah saudara dari apa di Paluru, Tanderi dan lain-lain. Ya. Karena waktu terbatas, saya tidak bisa mengeksploitasi apa yang saya pahami. Tapi yang pasti semuanya bahasa itu sudah terkonstruksi dalam silsilah ini. Ini kebutuhan pribadi saya, bukan untuk bisnis. Ya. Karena memang hari ini saya tidak pernah pergi mempromosikan diri. Saya ke Bino tidak pernah bilang, dia tuh apa saja, saya lupa tidak pernah karena lain. Ya. Tapi saya nggak tahu melalui teman-teman banyak yang terkenalkan. Alhamdulillah itu tujuan saya. Karena saya satu obsesi saya kunci. Ya, mudah-mudahan ini menjadi lontaran yang sebenarnya. Kenapa? Karena lontaran di Manda, mau di Binuang di mana, tidak ada yang seperti di Goa Bone. Lontaran Bone Goa jelas. Raja pertama, ini istrinya berapa, anak-anaknya, cucunya ada. Betul ya? Tapi apapun lontarannya di Manda berani. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi lompat. Saya akan berusaha. Saya minta bantuan teman-teman. Kalau ada data silakan. Dan saya kata bahwa Anda percaya saya. Ya, kalau tidak, jangan Anda berikan data kepada saya. Apa saya terima dari saya. Kedua, ya, obsesi saya adalah ini teman-teman semua. Jangan tokoh-tokoh yang ada ini bersatu dalam bingkai. Tapi ayo, mari kita bersatu dalam dunia real. Jangan sampai kita kalah jadi boleh dua dalam lain. Hanya itu saya bisa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.